bersama dengan Tuhan. Persiapkanlah hidup kita menerima segala anugerah Tuhan. Karena salibnya, karena penebusannya di atas kayu salib, Dia yang membebaskan hidup kita. Dan pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan. Haleluya.
menjadikan kami berharga, menjadikan kami bertumbuh kuat di dalam kasih karunia Allah. Pagi hari ini biarlah pujian kami menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Setiap tangan yang bersorak, setiap mulut yang bersuara, semuanya mengagungkan dan memuliakan Allah yang besar. Pagi hari ini bersiaplah hati kami, bersedialah hati kami untuk ditaburi kembali oleh firman Tuhan. Itu sebabnya berikanlah kepada kami roh hikmat, pengertian, iluminasi yang datang dari Tuhan, sehingga kami bersama dapat mengerti, memahami rahasia dari firman Allah yang hidup, yang menjadi kekuatan dan pertolongan bagi kami. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan, kami patahkan pekerjaannya dalam nama Yesus. Roh Kudus mengendalikan hati dan pikiran kami. Dipuaskanlah hidup kami, dikenyangkanlah dahaga jiwa kami dengan firman Allah. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama katakan amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Kita sudah masuk pada bulan yang ke-11. Kita sudah masuk pada bulan yang ke-11, tepat tanggal 1 hari ini. Jika kita mencermati Bapak Ibu saudara sekalian tentang gencarnya peristiwa yang kita alami hari-hari ini, sepatutnya lah kita harus berkata kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Amin. Sebab tanpa Tuhan, tanpa pekerjaannya, tanpa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita, maka tidak ada hasil apapun yang dapat kita capai dalam hidup kita ini. Itu sebabnya setiap firman Allah biarlah ini menjadi sebuah benih yang hidup, yang bertumbuh-tumbuh dalam hidup kita. Dalam Efesus pasal yang pertama, ayat 3 sampai kepada ayat yang ke-7. Efesus pasal pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Mari bersama kita membaca ayat ini. Secara bersama-sama kita membaca ayat ini di dalam Efesus pasal pertama ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Ya, di atas sudah terlalu penuh ya. Oh iya. Ya, bisa di depan tidak, supaya tidak terlalu berhimpitan ya, untuk dikasih jarak. Ya, yang di atas yang belum dapat tempat duduk bisa di bawah, masih ada tempat duduk ya. Baik, mari kita pusatkan kembali konsentrasi kita untuk firman Allah yang hidup. Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam
dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-7 ada 3 kata yang saya ingin coba sampaikan sebagai sebuah bentuk pendahuluan. Ada kata di dalam Dia yang disebut dalam ayat 3 sampai ayat 7 itu ada 3 kali. Ini berarti bahwa sekalian orang percaya sebenarnya kini memiliki hidup dan bertindak di dalam lingkungan, di dalam kedaulatan Yesus Kristus Tuhan. Waktu kita percaya, waktu kita mengakui dengan mulut dan hati kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah menebus, yang telah membebaskan kita dari segala pelanggaran dan kesalahan itu. Sebenarnya kita sedang hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Dia itu bukan oleh karena kekuatan dan kemampuan kita untuk mengolah nilai-nilai kehidupan ini, tetapi semua itu dikerjakan oleh karena Kristus bagi kita. Kalau saya umpamakan hidup orang percaya di dalam Kristus itu seperti hidup di dalam sebuah rel. Kalau itu kereta api boleh jalan cepat, boleh juga jalan lambat, tetapi dia tidak boleh keluar dari jalur rel yang telah ditetapkan. Sebab kalau kereta api itu keluar dari rel, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya sebuah benda mati yang tidak dapat melakukan aktivitas. Problemnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab sudah memberikan jalur khusus kepada kita, bahwa hidup kita itu adalah di dalam Kristus. Kita tidak boleh lepas dari jalur itu. Dalam berbisnis, di dalam berbicara, di dalam bersikap, di dalam bertingkah laku, kita itu ada di dalam Kristus. Dan kalau hidup kita ada di dalam Kristus, tidak mungkin kita akan menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita akan menjadi pembawa damai bagi mereka. Problemnya adalah banyak orang yang mau lepas keluar dari jalur ketetapan hidup di dalam Kristus. Kenapa? Karena mungkin kita bosan. Kita tidak bisa berimprovisasi dalam hidup ini. Kita tidak bisa toleh kanan, toleh kiri. Kita hanya bolehlah maju terus ke depan. Kata Paulus, aku melupakan apa yang telah di hadapanku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Apa itu? Bicara tentang hidup di dalam Kristus. Memang Bapak Ibu Saudara, sekian lama kita hidup di dalam dunia. Kita tinggal di dalam kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita bisa improve, kita bisa melakukan sesuatu semau kita. Tetapi ketika ada di dalam Kristus, kita harus hidup di dalam jalurnya Kristus. Rasanya bosan
kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, ketika kita hidup di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu. Tetapi kenyataan yang dihadapi keseharian hidup kita tidak sama realitasnya. Antara kenyataan dan harapan itu berbeda. Kita berharap rasanya manis. Video yang saya sampaikan dalam renungan Bapak Ibu Saudara terakhir, saya melihat buah yang kelihatannya luar biasa. Warnanya merah. Saya dengan ibu gembala yang syuting saya, wah pasti rasanya manis, sesuai dengan harapan saya. Kelihatan manis, pasti kalau dimakan itu memberikan kepuasan, memenuhi unsur-unsur yang saya harapkan, rasa manis, nikmat begitu. Tapi setelah saya coba, apa yang saya lihat itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Bukannya manis, tapi pahitnya setengah mati. Pahitnya setengah mati. Dan kalau kita mau terapkan, aplikasikan nilai ini dalam hidup kita, ikut relnya Tuhan, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara tidak sesuai dengan realitas. Apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, apa yang kita nikmati, apa yang kita makan, apa yang kita minum, jauh berbeda dengan harapan. Dan kenyataan-kenyataan inilah yang memungkinkan kita untuk kita keluar dari rel, dari jalurnya hidup di dalam Tuhan. Ketika kita percaya di dalam Kristus, sesungguhnya kita sedang dipersatukan di dalam Kristus, yang merupakan sebuah lingkungan yang baru bagi kita. Ketika kita ada di dalam Kristus, secara sadar seharusnya kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang harmonis dengan Kristus. Minggu lalu orang tua Bapak Abe meninggal. Tetapi 3 minggu sebelum dia meninggal, saya memang ditelepon oleh keluarga besar ini, Bapak Abe, Pak, tolong doakan, orang tua saya sudah koma. Saya dengan istri datang berdoa. Dan saat itu juga tidak bangun, memang belum sadar, tetapi sedang dalam proses kesadaran. Anak-anaknya sudah semua hadir di situ karena kemungkinan untuk hidup kembali sudah 0%. Karena dokter sudah bilang kalau bisa jangan dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah saja. Karena sudah komplikasi, katanya begitu. Dipersiapkan saja anak-anaknya. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, selesai kami pulang. Setelah saya ketemu dengan Bapak Abel, dia ceritakan kembali, Pak, setelah Bapak pulang, berangsur-angsur sadar kembali. Sadar kembali dan dia duduk di keyboard. Duduk di keyboard, dia main keyboard, menyanyikan 2 lagu dangdut dan 1 lagu kenangan, katanya. Dan kembali normal, aktif itu. Bisa balik dari kamar ke tempat ruang tamu dan seterusnya, berbicara dan seterusnya. Pak Pep sempat tanya begini, Papa percaya sama enggak Yesus? Saya
Ibu Saudara, hubungan yang harmonis dengan Tuhan, hubungan pribadi, persekutuan pribadi dengan Kristus, ini adalah hal yang sangat penting dalam pengalaman hidup Kristen kita. Jangan sampai hanya seperti Ayub sebelum dia berkata jauh tentang memuliakan Kristus. Dulu hanya dari kata orang aku mendengar tentang perbuatan Tuhan, tentang Tuhan yang ajaib, tentang Tuhan yang berkuasa, tentang Tuhan yang menyembuhkan, tentang Tuhan yang ajaib. Pasal 42 akhirnya berkata, sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Artinya apa? Akhir dari semua peristiwa hidup kita haruslah sampai kepada sebuah titik persekutuan pribadi dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, untuk menjalin persekutuan dengan Kristus tidak hanya sekedar kita bangun di dalam gereja, tidak hanya sekedar kita dapat bangun di dalam ibadah, dalam persekutuan-persekutuan, tetapi bisa juga kita membangun di dalam rumah, di dalam keseharian hidup kita. Bisa dilihat dengan kita bergaul dengan sesama kita, bisa dilihat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa kita punya pribadi Kristus. Kita tidak perlu salib yang besar untuk menunjukkan identitas kita seorang Kristen, tapi dari cara ucapan kita, cara kita bergaul, cara kita melihat segala sesuatu, seharusnya orang sudah menilai, oh kamu orang Kristen, kamu orang percaya kepada Kristus. Kenapa? Pasti berbeda orang yang bersekutu dengan Tuhan. Paulus berkata menyikapi makna hidup di dalam Kristus dengan berkata demikian, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, tampilan hidup kita memang casingnya adalah manusiawi kita, tetapi seharusnya Kristus yang nampak melalui perbuatan, melalui tutur kata, melalui mimik muka kita. Itu sebabnya saya ingin sampaikan begini, hidup di dalam Kristus itu adalah kekayaan yang sejati yang diberikan kepada kita. Itu adalah esensi kehidupan kekristenan kita. Sekali lagi, hidup di dalam Kristus, kita mendapatkan kekayaan yang sesungguhnya, sebuah kekayaan yang bersifat kekal, sebuah kekayaan yang bersifat abadi, tidak akan pernah lekang oleh waktu, tidak akan pernah tergerus oleh arus zaman, akan tetap eksis sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan hanya satu yang dapat menjamin kehidupan yang demikian, ketika kita ada di dalam Kristus. Saya ingin membuktikan beberapa hal bahwa sesungguhnya hidup kita itu benar-benar ada di dalam Kristus. Dan saya berharap dengan beberapa nilai kebenaran yang saya sampaikan ini, kita mulai dapat mengubah tentang siapa kita di dalam dunia, dalam kita melihat masalah, dalam kita bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia
dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kata penebusan dalam bahasa Yunani itu memiliki pengertian dibebaskan dari. Ketika kita ada di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu ditebus, dibebaskan. Dalam Perjanjian Lama, kata ini sinonim dengan makna yang berarti membeli kembali. Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian pasal 3 menjelaskan kepada kita bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sesungguhnya hidup manusia dikuasai, dikendalikan oleh dosa. Manusia itu menjadi milik kepunyaan dosa. Dia telah dimeteraikan oleh iblis, dia milik kepunyaan iblis. Tetapi ketika kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, Kristus telah menebus kita. Dia melepaskan, membebaskan kita. Dia membeli kita kembali. Dia merebut kita kembali. Itu sebabnya kalau kita belajar lebih banyak pernyataan-pernyataan Paulus, ini adalah sebuah pernyataan di mana Kristus yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak Ibu Saudara, ada satu jaminan yang Kristus buat kerjaan bagi kita. Pekerjaannya yang tidak boleh terlupakan dalam hidup kita adalah bahwa Dia telah menebus kita. Dia membebaskan kita dari dosa. Bapak Ibu, kalau kita dibebas tugaskan dari pekerjaan, kemudian ada surat pernyataan bahwa kita tidak lagi ada sebagai karyawan di dalam satu perusahaan. Hukumnya sudah inkrah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Maka secara otomatis kita tidak menjadi bagian dalam perusahaan tersebut. Tetapi ketika ada lagi sebuah pernyataan bahwa kita itu menjadi milik, dimeteraikan kepunyaan berdasarkan surat keputusan bahwa kita itu ada sebagai karyawan di satu perusahaan, maka kita sebenarnya punya ketentuan kita adalah menjadi bagian di dalam perusahaan itu. Tahukah kita, Bapak Ibu Saudara, Kristus itu telah menebus kita. Kita telah dibebaskan. Sekarang memiliki pengertian kita ini menjadi milik daripada Kristus. Karena Dia yang membebaskan, karena Dia yang melepaskan kita. Dan tidak ada pihak lain, Bapak Ibu Saudara, yang boleh memiliki kita. Seorang suami istri tidak mungkin melepaskan pasangan hidupnya, karena dia adalah milik kepunyaan. Tidak mungkin ada seorang suami berkata, ya sudah, kalau kamu mau istriku, ambil saja. Saya kali katakan ini pasti ada saraf yang terputus dari seseorang. Kalau ada orang mengganggu, dia akan mempertahankan. Jangan malah disodorkan, ya udah kalau mau, udah sana cepat ambil. Tidak boleh seperti itu. Karena itu adalah menjadi milik kepunyaan kita. Anda dan saya telah ditebus oleh Kristus, maka kita menjadi milik kepunyaan Kristus. Yang dulunya kita menjadi budak, yang dulunya kita menjadi hamba dosa, tetapi sekarang tinggal di dalam kebenaran. Kita menjadi hamba kebenaran.
menjadi budak kebenaran. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan begini, hiduplah di dalam Dia. Kita harus hidup di dalam Kristus, tidak bisa tidak tempat yang lain. Karena memang tempat kita adalah di dalam Kristus. Kita ini manusia yang ada di dalam Kristus. Kita ini bukan bunglon. Kita ini bukan katak yang bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Kita ini bukan bunglon yang bisa di tempat merah, warna kulit kita menjadi merah. Walau belum tentu kalau kita buka dalam tubuhnya warnanya merah. Kita ini bukan bunglon ketika ada di tempat kuning kita berubah menjadi kuning. Warna kita adalah satu di dalam Kristus. Kita tidak bisa mengubah tatanan ketetapan ini, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ketika Dia menebus hidup kita menjadi milik sepenuhnya, milik kepunyaan daripada Tuhan. Dan yang lain tidak boleh mengusik hidup kita. Kalau ada pihak-pihak yang berusaha mengusik kita, tentu yang memiliki kita lah yang akan menjadi benteng untuk mempertahankan kita ini menjadi milik kepunyaan siapa. Jadi yang pertama, di dalam Kristus Dia telah melakukan sesuatu penebusan kepada kita. Dia telah membebaskan kita dari dosa. Iblis setiap hari pekerjaannya mendakwa kita dan berkata, kamu orang berdosa, kamu orang yang bersalah, kamu orang yang tidak baik, kamu orang jahat, dan seterusnya. Tetapi di dalam Kristus, ketika Dia menebus kita, semuanya menjadi baru di dalam Kristus. Dan yang ada adalah hidup kita memuliakan nama Kristus. Itu sebabnya perhatikanlah langkah hidup kita, tetaplah di dalam Dia. Yang kedua, dari ayat 7 bagian pertama, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya. Darah itu bicara tentang sebuah pernyataan dari kematian Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca tulisan-tulisan Paulus maupun di dalam kitab Keluaran, kalau bicara tentang darahnya itu selalu metafora untuk atau berbicara dari sebuah kematian. Oleh darah Kristus, hal ini sebenarnya menunjuk pada kematian pengorbanan Tuhan untuk menggantikan kita. Kita yang seharusnya mati melakukan pelanggaran, tetapi jadi hidup oleh karena Kristus. Jadi kalau bicara tentang darah Kristus, itu bicara tentang kematian, di mana Yesus menggantikan kematian kita. Kita yang berbuat dosa, Yesus yang harus mati. Kita yang melakukan pelanggaran, Yesus yang harus menderita di atas kayu salib, menanggung akibat dari perbuatan kita. Kita yang memakan dagingnya, Yesus yang harus menerima getahnya. Kita yang bersuka cita, Yesus yang harus menderita. Kita yang senang tinggal di dalam dosa, Yesus yang harus menderita sampai di atas kayu salib. Semua adalah karena darahnya. Kematiannya hanya untuk kita. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada keselamatan bagi orang percaya. Kalau tidak ada kematian, maka tidak ada kehidupan. Itu sebabnya
Yesus mati supaya kita menjadi hidup, itu intinya. Di dalam Yesus melalui darahnya, melalui kematiannya di atas kayu salib, menggantikan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kemudian dalam ayat 7 itu dinyatakan demikian, yaitu pengampunan dosa. Yang ketiga, di dalam Kristus itu ada pengampunan. Di dalam perjanjian lama, kalau Loren dilihat Imamat 16 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Bapak Ibu bisa lihat di slide saja. Imamat pasal 16 ayat 9 dan 10. Saya ingin coba menunjukkan ayat ini untuk memahami sedikit tentang prinsip nilai dari pengampunan. Imamat pasal 16 ayat 9 dan ayat 10. Ya. Saya baca ayat 9. Lalu Harun mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. 10. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan perdamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel kepada gurun. Ada kata dilepaskan dalam ayat yang ke-10. Itu memberikan makna pengampunan. Yang sesungguhnya dalam Imamat pasal 16 itu ada dua korban yang harus dibawa. Pertama dipersembahkan kepada Allah, yang kedua dibawa oleh Azazel. Dalam ayat yang ke-10 jelas, domba yang dipersembahkan kepada Azazel itu harus dibawa pergi, diusir, dilepaskan begitu. Itu bicara tentang pengampunan. Dia harus diusir. Artinya memang Bapak Ibu Saudara sedemikian. Secara simbolis ini membawa bahwa dosa-dosa kita telah diampuni dan dilupakan oleh Tuhan. Bicara tentang pengampunan itu adalah pengusiran dari hidup kita ini apa? Dari dosa. Dosa itu diusir, dibuang dari dalam hidup kita ini, dan tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Kalau ada orang bersalah kepada kita dan itu menyakitkan, bukankah sulit bagi kita untuk melupakan orang yang pernah menyakiti kita? Peristiwa itu mungkin terjadi puluhan tahun yang silam, mendarah daging dalam hidup kita. Kita sulit melupakan itu. Tetapi Kristus, Bapak Ibu Saudara, dosa semerah kirmisi yang kita perbuat, yang kita lakukan, di dalam Kristus ada pengampunan. Itu semua diusir dari dalam hidup kita. Kita diampuni. Allah melupakan semuanya itu. Saya berharap kita menjadi orang-orang yang gampang lupa, bukan pelupa. Kalau pelupa itu dianjurkan minum ginkgo biloba, minum makan ginkgo biloba. Saya tidak tahu, katanya orang-orang yang suka makan kucing itu gampang lupa. Ini Lukas dulu waktu di Lampung, kucing tetangga itu diluar karena kucing itu gemuk ya. Kucing itu gemuk, dan biasa kami anak-anak muda tiap malam itu harus makan daging. Selain kami cari kodok, cari binatang-binatang yang bisa dimakan, nah Lukas ini kucing tetangga dibawa pulang ke rumah, lalu dipotong bersama-sama di rumah, dimakan gitu. Dan kucing itu kalau sekali dimasak memang apok. Tahu apok itu di mana ya? Apok gitu.
Tapi kalau dipanasi kemudian rasanya nikmat. Nah, kata beberapa orang atau nggak tahu lah, tapi mungkin belum ada penelitian yang konkret. Mereka suka makan kucing pelupa. Dan kalau itu memang betul, saya bersyukur. Saya bisa melupakan orang-orang yang menyakiti saya, mudah menyakiti saya bisa melupakan. Tapi memang tidak ada kaitannya antara makan kucing dan mudah melupakan, tidak ada. Jadi jangan sampai nanti di rumah supaya saya bisa melupakan rasa sakit hati saya makan kucing, jangan begitu. Bukan itu nilainya. Tapi belajarlah melupakan gitu, sebagaimana Allah melupakan segala pelanggaran dan kesalahan kita. Gampang untuk melupakan, ya sudahlah gitu. Tapi kadang-kadang orang yang kita beri kesempatan, kita lupakan masalahnya itu, kita kan berharap dia cukuplah, nggak usah bikin ulah lagi. Sudah dimaafkan, sudah dilupakan kesalahannya, masih lagi bikin lagi. Lalu Alkitab bilang apa? Sampai kapan kita harus mengampuni? Sampai tidak terbatas. Allah melupakan segala pelanggaran dan kesalahan kita. Ini merupakan sebuah kekayaan yang sangat berharga, yang bersifat kekal permanen dalam hidup kita ini. Itu sebabnya hiduplah di dalam Dia, karena Dia telah menebus, oleh darahnya Dia mati bagi kita. Dia mengampuni, Dia melupakan segala kesalahan kita. Dan kita dipandang oleh Tuhan sebagai umat-umat yang kudus, umat-umat milik kepunyaan Allah yang dipandang mulia oleh Bapa. Itu sebabnya jangan oleh kesulitan, jangan karena masalah dengan sesama, lalu kita berbuat yang fatal. Tapi mari kita tetap hidup di dalam Tuhan. Tetap hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi, hiduplah di dalam Kristus. Tunjukkan nilai-nilai kebenaran ini, bahwa Kristus telah menebus, Dia telah mati bagi kita, dan Dia mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita sehingga kita mengerti dengan baik setiap kebenaran ini, olehnya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita nikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, kita hampiri Tuhan dengan pujian ini, sambil mari kita memperhadapkan hidup kita kepada Kristus, di mana Dia telah melakukan segala sesuatu bagi kita. Karenanya pula kita hidup di dalam Kristus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.
pujian ini tidak hanya sekedar kita pandai melafalkannya, tetapi biarlah menjadi makna yang hidup di dalam hidup kita. Ketika Yesus mengampuni, menebus, dan oleh darahnya mengampuni kita, seharusnya kita hanya mengabdi kepada Dia. Yesus menjadi satu-satunya hidup kita, karena kita hidup di dalam Dia. Mari pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk meresponi panggilan Allah, untuk hidup di dalam kekayaan kemuliaan-Nya, karena itulah yang dikehendaki oleh-Nya. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan, dan mari jemaat Tuhan, kita memperhatikan hidup kita. Kita belajar sepenuhnya tunduk taat kepada otoritas Allah dan nikmati lawatan kuasa-Nya bagi kita. Haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Kami hadapkan hidup kami kepada Tuhan, kepada Allah yang penuh belas kasih kepada kami, di mana Engkau telah menyatakan diri-Mu kepada kami sebagai Allah, sebagai Tuhan yang mengampuni, sebagai Allah yang menggantikan segala kesalahan kami yang harus menderita di atas kayu salib, sebagai Allah yang telah membebaskan dan mengampuni kami. Maka pagi hari ini kami perhadapkan hidup kami kepada-Mu Tuhan, sebagai sebuah persembahan hidup kepada Allah. Kiranya itu menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Pagi hari ini kami akan makan minum sehidangan dengan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan kelayakan kepada kami, untuk kami dapat menikmati kehidupan baru di dalam Kristus. Karena itulah yang Kau kehendaki bagi kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, untuk kami dapat mendisiplinkan diri kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan lakukan perjamuan kudus pagi hari ini. Pakailah pelayan-pelayan-Mu. Mereka telah mempersiapkan diri untuk menyampaikan berkat ini kepada jemaat Tuhan. Dan setiap tangan yang mengambil, bubui berkat atasnya, sehingga kami bersama bertumbuh baik di dalam Tuhan. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita menaikkan pujian ini kembali dengan darah Bapak Kristus. Yesus
hikmat, mari bersama kita berdiri. Angkatlah di tangan kanan roti yang kita pegang. Roti ini melambangkan daging, di mana tubuh Yesus yang oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita, dia harus didera, dia harus dianiaya sampai mati di atas kayu salib. Tubuh yang terpecah-pecah yang kita pegang, yang kita lambangkan dengan roti inilah tubuh yang telah melakukan keajaiban bagi kita sampai hari ini. Dengarkan firman Allah sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Yesus. Darah itulah yang telah menebus kesalahan dan pelanggaran kita. Darah itulah yang telah mengubahkan hidup kita. Dengan darah itulah terjadi pengampunan. Dengan darah itulah terjadi pembebasan dari segala dosa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur, berterima kasihlah kepada Dia yang telah berbuat sesuatu kepada kita sampai hari ini. Syukur kami naikkan bagi Tuhan. Syukur kami naikkan bagi Yesus. Pengorbananmu sempurna bagi kami. Haleluya.
Dengan iman kami menyatakan, dengan kematian-Mu di atas kayu salib, Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah membebaskan kami, Engkau telah melupakan segala kesalahan-kesalahan kami. Maka dengan keyakinan pula dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan kami, dan itulah keyakinan kami di dalam Engkau. Demikian bagi setiap kami yang sedang mengalami masalah, Engkau sanggup membebaskan kami dalam nama Yesus. Saat kami mengalami sakit, kami sembuh dalam nama Yesus. Darah Yesus yang memulihkan kami. Terpujilah dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Keajaiban kuasa Allah berlaku atas seluruh hidup kami, dan kami menikmati kemenangan dan sukacita dari Tuhan. Engkau yang terus menumbuhkan benih-benih firman Allah dalam hidup kami, sehingga kami semakin kuat dari hari ke hari. Melihat situasi dan kenyataan yang terjadi, kami tidak bimbang, kami tidak ragu, kami tidak goyah, melainkan ada Tuhan yang selalu menopang kami. Kami telah lakukan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang memberkati kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang diberkati bersama katakan, Tuhan Yesus, pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Waktunya kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan persiapkan persembahan kita. Kita persiapkan apa yang akan kita bawa kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur dan segala urusan. Nanti yang di atas yang mungkin mau turun ke bawah, yang akan pelan-pelan saja. Baik, kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih setia Tuhan yang terus menyertai hidup kami. Kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan, mendengarkan setiap kebenaran firman Allah. Dan kami sudah makan tubuh dan darah Tuhan dan menunggal bersama dengan Kristus. Tiba waktunya kami akan memberikan korban persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, berkati yang belum dapat memberikan korban persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Baik korban persembahan ucapan syukur, baik korban persembahan persepuluhan yang kami kembalikan bagi Tuhan. Tuhan yang membalas, Tuhan yang memberkati sesuai dengan janji kebenaran firman Allah. Karena kami percaya ketika kami melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan jalankan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ucaplah haleluya. Thank you.
dipanggilnya orang tua Bapak Abeng. Dan hari Rabu kita akan mengadakan ibadah penghiburan. Jadi sebagai perwakilan jemaat, jika ada jemaat yang akan ikut, mari bersama dari gereja kita bisa berangkat jam 6 ya. Nanti kita akan sama-sama datang ke sana. Kemudian selamat ulang tahun tanggal 27 Oktober itu Bapak Jikianto. Kemudian tanggal 29 Oktober itu anak Matius Jubilee Gens. Kemudian di atas AC sudah dipasang. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang telah mendonasikan dananya untuk pekerjaan Tuhan. Selamat datang kepada Bapak Pendeta Halim Rusli. Ini Bapak dosen saya. Seharusnya tadi beliau ada, saya kok nggak tahu beda. Jadi selamat datang Pastor Halim. Jadi minggu besok beliau akan berbicara di sini ya. Besok beliau bicara di sini. Sekaligus saya totok begitu biar jadi pembicara di sini. Itu saja beberapa pengumuman. Mari bersama kita berdiri dan sekali lagi saya sampaikan protokol kesehatan tetap dijalankan ya. Pakai masker, kemudian jaga kesehatan, minum vitamin ya, supaya kita bisa bersama-sama ibadah dengan baik. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk segala pekerjaan yang telah dinyatakan bagi kami. Kami tahu Engkau yang mengerjakan segalanya kepada kami dan semua baik. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah sampai hari ini. Terima kasih Engkau perkenankan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Kami tahu semuanya bukti nyata kasih-Mu bagi kami. Dimuliakanlah nama-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Baik melalui pujian penyembahan kami, Tuhan dimuliakan. Memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang hadir, baik jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir yang ibadah di rumah. Kami berdoa biarlah jamahan kuasa Allah terjadi bagi kami sekalian. Kami berdoa bagi kami yang sakit, kami yang lemah, Tuhan yang tolong, Tuhan yang menyembuhkan kami sekalian. Bapak Galinggi, Tuhan dalam proses kesembuhan Tuhan yang memberkati. Ibu Galinggi yang kakinya sakit, Tuhan memberkati dalam nama Yesus dengan kesembuhan. Keluarga Bapak Abeng yang telah ditinggalkan oleh orang tua, Tuhan yang menghiburkan. Berdoa bagi Bapak Sinhak, Bapak Andi Sanjaya, Tuhan yang memulihkan mereka sekalian. Juga jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Berkati jemaat Tuhan yang bekerja, yang berusaha, Tuhan yang melimpahi dengan segala kekuatan. Kami berdoa berkatilah bangsa dan negara kami, pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Allah yang terus memberkati mereka dengan segala hikmat yang datang dari Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Berkatilah gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, lawatan Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami mohon pengurapan dan kuasa Allah dinyatakan. Engkau melimpahkan segala damai kepada mereka, dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Demikian gereja-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa